CNN Indonesia Breaking News. Pengenaan kontribusi tambahan tadi ya kepada Ya. pengembang itu. Apakah kontribusi tambahan itu diambil ya dari pihak pengembang reklamasi itu? Apakah di depan sebelum raperda ini disahkan Ya. atau menunggu raperda disahkan? Nah, itu tergantung perjanjian, Pak. Makanya kami membuat perjanjian 2014. Nah, saya sampaikan kepada para pengembang, Anda bisa bayar di depan atau di belakang. Kalau Anda mau bayar di belakang, mau tunggu perda, kita sudah ada perdanya kan, Pak, tahun nomor 8 tahun 95. Kalau yang perda ini kan sesuatu yang kami mau memperkuat saja. Nah, saya sampaikan pada mereka, kalau Anda membayar kami lebih lama, silakan saja. Anda akan lebih rugi karena menggunakan faktor kali NJOP di tahun berikutnya. Sehingga itu yang mendorong mereka menyediakan barang lebih cepat. Dan kami menilainya dari mana? Dari appraiser, dari penilai, perusahaan penilai resmi dari MAPI. Jadi saya tidak peduli Anda mau bangun apa, selama kami setuju, tanda tangan. Nanti teknisnya bukan saya. Itu langsung SKPD terkait mengeluarkan izin dan termasuk BPKAD yang akan menggunakan MAPI menilai. Jadi misalnya Anda mengatakan saya menghabiskan 100 miliar membangun rumah susun. Itu boleh saja Anda mengklaim 100 miliar. Tapi waktu berita acara serah terima kepada Pemda DKI, kalau dari MAPI mengatakan barang ini hanya nilainya 60 miliar, maka tercatat kontribusi tambahan Anda hanya 60 miliar. Nah, itu sistem yang saya buat supaya tidak terjadi negosiasi atau kecurangan kerugian buat Pemda DKI. Apakah para pengembang reklamasi itu pada saat ini telah menyerahkan atau ada beberapa serah terima yang sudah diserahkan kepada sudah seperti rusun BPKAD? ya, sudah rusun di Danmogot, Muara Baru. Itu dari perusahaan mana yang Dari Muara Wisista, Agung Podomoro Group. Termasuk beberapa jalan inspeksi. Kemudian selain yang dan Mogot? Yang perusahaan yang lain belum menyerahkan. Belum menyerahkan. Yang Agung Sedayu waktu itu beliau membatalkan menyerahkan, itu dia menghitung kewajiban yang lain waktu itu. Ada juga yang di Danmogot harusnya berdasarkan reklamasi karena beliau menganggap perusahaannya itu tidak wajib memberikan kontribusi tambahan. Izin pelaksana yang dikeluarkan oleh Pak Fauji Bowo tidak menyatakan itu. Nah, saya mengatakan harus karena ada presiden hukum. Ada tafsiran kontribusi yang harus Anda bayarkan. Walaupun situ tidak disebutkan karena Kepres maupun Perda menyebutkan kontribusi tambahan. Kemudian tadi saksi menjelaskan adanya kontribusi tambahan tadi ya 15%, ya kan seperti itu. Kemudian kontribusi tambahan itu diambil di awal ya sebelum raperda itu disahkan. Sebetulnya bukan diambil di awal gitu, Pak. Jadi mereka, saya sampaikan pada para pengembang, Anda pasti hutang Pemda lebih banyak. Lebih baik Anda mulai mencicil. Nah, sekarang apakah yang telah dicicil itu nantinya akan diperhitungkan tentang kontribusi yang 15% itu pada saat nanti disahkan? Begitu ya, seperti itu ya. Baik. Kemudian tadi saksi menjelaskan di awal bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan raperda mengenai rencana tata ruang kawasan strategis itu ya. Ya. Baik. Apakah di dalam permohonan yang diajukan kepada DPD Provinsi DKI Jakarta itu juga ada dimasukkan mengenai kewajiban pengembang yang tadi saksi jelaskan itu? Ya, dimasukkan. Termasuk kami meminta dimasukkan 15% supaya amanat dari Kepres dan Perda 8 tahun 2012 tentang ada kontribusi tambahan, tentang ada perhitungan pelaksanaan usaha tadi, jadi jelas. Karena selama ini belum pernah disebutkan rumusnya, angkanya.
hanya menyebutkan kontribusi tambahan. Saya khawatir nanti ditafsirkan pengusaha hanya kasih kontribusi 1 juta. Kalau 1 juta setelah 10 tahun nggak ada gunanya 1 juta itu lagi buat DKI. Kemudian mengenai ketentuan ya di dalam raperda, permohonan raperda mengenai kontribusi tambahnya 15% itu. Apakah di situ juga dijelaskan di dalam penjelasan mengenai formulanya? Maksudnya apakah di situ juga dijelaskan 15% kali NJOP yang tadi saksi jelaskan? Iya, disampaikan dengan jelas. Disampaikan dengan jelas, hanya pada waktu itu dari Balegda, Ketua Balegda Pak M. Taufik dengan Sekda, ya diskusi informal. Sekda menjelaskan keberatan eksekutif waktu itu mau diubah jadi 5%. Jadi dalam Balegda itu dan beberapa kali pembahasan, kontribusi tambahan itu mau ditafsirkan oleh teman-teman Balegda itu mengkonversi dari kontribusi 5% sesuai dengan surat Bappenas. Baik, saksi mungkin belum ke situ dulu ya, belum kami tanyakan mengenai draft permohonan raperda itu. Iya, kami ajukan. Itu siapa yang menyusun, di bagian apa yang saksi ketahui? Jadi itu ada Biro Tata Ruang yang ditugaskan Ibu Vera, mereka panggil tenaga ahli untuk menghitung. Karena waktu itu saya katakan kalau cuma seperti Ancol pembagian 30%, saya khawatir pengembangnya akan bilang nggak untung perusahaannya. Dia bisa jual ke perusahaan yang lain. Perusahaan yang lain belum ngambil untung. Makanya saya katakan tidak boleh. Kamu mau jual ke siapapun saya tidak mau tahu. Harus sekali ada NJOP-nya berapa. Di situ dirumuskan 30% dividen itu jatuhnya kira-kira 15% dari NJOP. Baik. Sebelum diajukan permohonan raperda itu ya, yang tadi saksi menjelaskan kan sempat pada saat saksi menjabat sebagai wakil gubernur menjelaskan kepada pengembang. Pada saat itu apakah sudah disampaikan kepada pengembang reklamasi bahwa nantinya kontribusi ini nanti sebesar 15%? Kita belum mengeluarkan angka 15%. Belum ada di situ ya. Waktu itu mereka nawar 1 juta atau 2 juta per meter. Saya sampaikan tidak boleh. Kalau hanya pakai angka, nanti saya ditanya. Apakah ada pengembang waktu itu yang menyampaikan kepada saksi merasa keberatan? Tidak ada yang berani ngomong keberatan. Semua iya semua. Tidak ada yang. Saya malah minta mereka untuk nyicil hutang dulu juga iya juga. Gitu ya. Makanya saya kaget begitu ada kasus seperti ini. Kemudian saksi kenal dengan Ibu Tuti ya? Oh kenal, Bapeda. Beliau yang memberikan laporan ke saya. Memberikan laporan ya, baik. Setahu saksi ya, pada saat pembahasan raperda ini bergulir di Balegda ya? Ya. Antara Balegda dengan tim dari pemerintah provinsi DKI. Kemudian laporan apa yang disampaikan dari Ibu Tuti atau dari tim Pemprov DKI mengenai pembahasan raperda ini di Balegda yang saksi ketahui? Dari Ketua Balegda mengusulkan bersikeras bahwa salah satu kontribusi tambahan itu ditukar dari 5% dari tanah lahan matang yang bisa dijual. 15%. Jadi kita kan ada kontribusi, ada kewajiban fasos kira-kira 45%. Terus ada kontribusi 5% sesuai surat Bappenas. Lalu sebetulnya di situ jelas ada ditafsirkan di Perda maupun Kepres ada kontribusi tambahan memperbaiki daratan tadi yang saya bacakan ayat-ayatnya. Nah, yang jadi persoalan di Balegda dilaporkan pada kami bahwa kontribusi tambahan itu tuker guling saja dengan 5%. Jadi lahan kami 5% seolah-olah dijual kepada pengembang, lalu dengan uang itu menyelesaikan kewajiban daratan. Itu yang saya tolak. Itu namanya bukan hanya 15% hilang, tapi 5% lahan juga hilang. Padahal kita tahu kalau tanah matang 5% makin lama makin mahal. Itu yang saya tolak mentah-mentah. Bagaimana bisa kita bisa dapat 15% dihilangin, lalu 5% digadaikan, rugi 20 tuh kalau dihitung. Itu yang saya sampaikan dan di situ terjadi deadlock pembahasan. Baik, setahu saksi ya,
dalam pembahasan yang tadi tadi saksi mengatakan bahwa ada keinginan dari Balegda ya, Ketua Balegda untuk menghilangkannya 15%, begitu maksudnya? Iya. Gitu Ada ya? draftnya yang diberikan kepada 15%. saya. Baik. Kemudian atas laporan itu saksi menolak? Saya marah besar. Saya sampaikan pada Ibu Tuti, saya juga tulis, saya bilang ini gila. Maaf saksi, sebelum yang itu ya. Jadi kita runut secara kronologis, baik ya. Disampaikan, saya sampaikan tidak bisa. Lalu mereka balik lagi. Mereka tuh bolak-balik Iya. untuk konsolidasi itu. Apakah pada saat itu ada usulan lainnya ya dari Balegda untuk agar diatur dalam peraturan gubernur? Iya. Ya, makanya nanti kita yang kronologis dulu. Jadi waktu itu dikatakan bahwa mereka tidak mau karena tidak ada dasar hukum katanya. Kalau gubernur mau, bikin saja pergub. Untuk Siapa yang melaporkan ke saksi waktu itu? Sekda juga sama Bu Tuti juga. Tuti. Nah, saya bilang sampaikan pada mereka, maksud pada anggota DPRD semua. Kalau Anda suruh saya yang bikin gubernur, lebih bagus cek kosong. Tapi saya mau ini langsung dibuat. Saya tidak mau draftnya nunggu. Saya tidak mau perda sudah putus, lalu pergubnya saya tekan Sekda. Kalau Anda mau melakukan seperti itu, hari itu diketok palu perda, hari itu saya tanda tangan pergub. Jadi siapapun mengubah ini juga ada masalah. Karena diamanatkan oleh perda, saya masukkan pergub. Ketakutan juga. Makanya saya jadi suuzon, ini jangan-jangan mau digantung, karena Sekda juga, saya tidak terlalu percaya dengan Sekda. Mereka yang sering nego ini. Saya curiga, ini sengaja supaya pas saya nggak jadi gubernur, atau pas saya cuti, lagi pemilihan 4 bulan, pergubnya dikeluarkan. Dengan angka tidak sesuai dengan angka saya. Atau di amanat perda jelas 15%. Nah disitulah saya cukup khawatir ada terjadi nego. Makanya saya sampaikan, kalau mau kasih kepada gubernur menurut pergub, pergubnya siapkan sekarang. Supaya begitu ketok palu, saya pun langsung tanda tangan. Jadi saya tidak sempat cuti, tidak sempat berhenti. Nah langsung begitu seperti itu, Balegda membatalkan lagi. Tidak berani, sudah mau paripurna. Baik, tadi saksi jelaskan bahwa untuk kontribusi tambahan itu akan diatur di pergub, itu kan masukan dari Balegda. Ya. Apakah nanti di pergub itu nanti berapa besaran 15, kontribusi persis, tambahannya? Persis, karena saya sudah sebutkan sesuai hitungan. Baik. Karena saya tidak berani melanggar amanat dari Perda 8 tahun 95 yang menyebutkan kontribusi tambahan berdasarkan dari hitungan pelaksanaan teknisnya. Jadi ini bukan karangan saya menentukan kontribusi tambahan, harus ada pelaksanaan, ada perhitungan, itu bukan saya juga. Di situ diamankan ada perhitungan, hanya perhitungannya belum pernah dilakukan dari dulu. Nah, saya ingin diluruskan perhitungan ini. Kemudian terhadap masukan dari Balegda bahwa tambahan kontribusi itu untuk dihilangkan dalam perda, kemudian diatur dalam pergub, kan begitu. Kemudian apakah terhadap usulan Balegda ini ya, apakah pada akhirnya akan terus deadlock, tidak ada kesepahaman antara Balegda dan Pemprov, atau apakah kemudian ada jalan keluar mengenai tidak ada jalan keluar mengenai pergubnya ini? Tidak ada. Jadi akhirnya mereka begitu saya katakan saya akan langsung keluarkan pergub. Ya, persen, langsung perda tidak mau disahkan juga. Baik. Jadi sebenarnya kalau kemarin disahkan perdanya, saya langsung keluarkan pergub, selesai masalah sebetulnya. Baik. Apakah saksi pernah mengetahui mengenai ada berapa draft raperda yang telah diajukan? Saya tidak tahu persis karena teknisnya. Teknis, baik. Tapi memang waktu pemeriksaan di KPK ditemukan draft yang dari Pemda dengan draft di Balegda berbeda. Berbeda. Apakah saksi pernah membaca draft permohonan raperda tanggal 22 Februari? Saya waktu itu disodorkan satu draft yang minta dihilangkan. 22 Februari 2012. Waktu itu masukan dari Rapim Gabungan
Balikda diusulkan pemakaman umum, lalu waktu itu saya sampaikan tidak bisa, disampaikan oleh Bu Tuti seingat saya. Saya katakan kita tidak bisa mengubah-ubah keluar dari perda kita yang dulu sebetulnya. Jadi sampai bentuk pulau pun kami tidak bisa ubah lagi sebetulnya. Jadi tidak ada yang baru soal reklamasi, bukan saya yang ciptakan, bukan saya yang izinkan, ini semua sudah matang. Saya hanya ingin apa yang diamanatkan dari perda maupun kepres itu dilaksanakan saja. Baik saksi, mengapa kami tanyakan mengenai draft raperda tanggal 22 Februari 2016? Karena pada persidangan sebelumnya kami telah memeriksa beberapa saksi ya, termasuk Ibu Tuti, kemudian asisten pembangunan Pak Gamal Sinurat, kemudian Pak Saifullah juga mengatakan bahwa di dalam draft raperda permohonan tersebut itu dijelaskan bahwa pada nantinya besarnya kontribusi tambahan itu diatur dalam pergub dan saksi menyetujui itu. Ya, jadi waktu datang mereka kan mengatakan kalau mau memasukkan 5% ke dalam perda mereka tidak mau membahas. Kecuali 15% ditentukan oleh pergub. Nah di situ saya sampaikan boleh kalau mau begitu. Boleh ya? Boleh, tetapi saya mau pergubnya juga tanda tangan hari itu. Alasannya seperti itu ya? Saya tidak mau setelah saya itu digantung, pergubnya draftnya tidak siap-siap, lalu saya cuti tiba-tiba ada gubernur pengganti saya mengeluarkan pergub yang berbeda. Karena sudah diamanatkan oleh DPRD. Mari saya kasih dua pilihan. Kalau paling bagus DPRD mendukung saya langsung diperdakan. Tapi kalau mereka ngotot mau tidak diperdakan, mau dipergubkan boleh. Tapi pergubnya langsung tanda tangan hari itu juga. Draftnya mana? Setelah raperda disahkan. Ya, saya pengen sebelum raperda disahkan mana draftnya, saya minta sama Sekda. Mana draft pergubnya? Mereka nggak bisa sediakan juga. Belum siap waktu itu. Makanya saya katakan kalau begitu, kalau ada itu saya mau paripurna. Ternyata begitu dia balik lagi, baliknya batalin. Baik. Mereka juga mulai sadar, saya pikir ini sama saja. Di perda diamanatkan angkanya serahkan sama gubernur, gubernur tentukan angka sama saja. Kalau dihilangkan di audit bisa masalah juga. Lalu akhirnya dibatalkan seluruh perda itu tidak dibahas. Lalu dimasukkan lagi versi yang menghilangkan tadi. Baik ya. Jadi setelah tadi saksi menyetujui bahwa besaran kontribusi tambahan itu pada akhirnya nanti akan diatur di pergub, walaupun nanti saksi menjelaskan harus ada pergubnya dulu. Ya, kan karena saya itu. lebih ingin itu diperdakan. Baik. Bukan dipergubkan sebetulnya. Diperdakan. Baik. Kemudian setelah saksi menyetujui bahwa besaran kontribusi tambahan itu diatur dalam pergub sesuai masukan dari Balegda. Kemudian apakah ada dilaporkan lagi mengenai perkembangan pembahasan terkait pasal kontribusi tambahan dalam raperda itu oleh Ibu Tuti, mungkin dilaporkan lagi? Ada. Ada perubahan lagi atau apa yang saya ketahui? Apa? Kemudian disodorkan lagi versi yang baru lagi. Siapa waktu itu yang Ibu menyodorkan? Tuti yang bawa. Katanya dari Pak Taufik. Dari Pak Taufik, Ketua Balegda? Iya, Ketua Balegda serahkan, ya Ibu Tuti temuin saya lagi. Apa waktu itu yang disampaikan Ibu Tuti? Disampaikan tetap di perda, tidak perlu pakai pergub, tapi uang kontribusi itu diambil dari 5%. Jadi yang disampaikan itu, kalau menurut kami kan harusnya kan ada kewajiban, ada kontribusi, dan ada kontribusi tambahan. Kalau menurut Pak Taufik, hanya ada kewajiban ditambah kontribusi saja. Sehingga untuk melakukan pekerjaan daratan, membereskan pantura, banjir, rumah susun, kota tua, sejarah, itu uangnya bukan diambil dari kontribusi tambahan, tapi diambil dari kontribusi yang 5%. Itulah saya katakan kalau hal ini menurut saya jadi pidana korupsi.
Apa saksi bisa menjelaskan waktu itu? Jadi kan saksi mengatakan mendisposisi ya, bentuknya Iya, disposisi. kan gila ini pidana korupsi ini. Coba saksi jelaskan apa maksudnya Karena bisa pidana korupsi. DKI bisa dapat 15% dari NJOP tiap kali penjualan tanah. Yang kalau dimundurkan sampai 10 tahun penjualan diperkirakan bisa dapat 158 triliun. Kira-kira tentu hitungan tergantung kenaikan NJOP yang secara bertahap. Kalau dianggap seluruh pulau langsung dijual tahun 2016 saja, kita bisa dapat kira-kira 48 triliun hitungan dari tim. Nah sekarang tiba-tiba uang yang saya bayangkan ada seratusan triliun bisa membangun, membereskan Jakarta, pompa semua tanggul, LRT untuk transportasi, tiba-tiba dihilangkan, diganti menjual tanah 5%. Kalau risra, saya ingat betul kalau kepala daerah lakukan risra tukar guling, itu setelah pensiun masuk penjara Pak umumnya Pak. Karena kita punya tanah 5% di pulau yang tiap tahun tambah mahal. Tiba-tiba uang ini dihitung sekarang nilainya jadi tanggul yang tidak ada nilainya. Nggak benar. Maunya saya di pulau itu tetap ada 5%. Mereka bisa bangun dusun di sana sehingga seluruh pegawai, sopir, pembantu perusahaan-perusahaan di pulau itu bisa tinggal tetap di pulau. Karena orang miskin nggak mungkin beli tanah di pulau yang harganya sudah 25 juta waktu itu kami hitung. Nah dengan ada tanah 5% ditambah kontribusi 15%, saya bisa bangun komplek di atas tanah 5% untuk menolong nelayan pun bisa tinggal di situ, pegawai bisa tinggal di situ. Nah sekarang tiba-tiba 15% hilang, lalu 5% tanah itu dibeli kembali oleh si pengembang dengan harga sekarang, dipakai uangnya buat kontribusi tambahan. Jelas ini bagi saya setiap kerugian buat negara itu tidak pidana korupsi. Baik. Kemudian setelah tadi saksi memberikan disposisi ini bisa tidak pidana korupsi. Kemudian laporan apa lagi setelah itu? Dia lapor lagi secara lisan, marah Pak Taufik katanya. Karena saya sebut mereka gila. Yang melaporkan kepada saksi siapa? Pak Sekda sama Bu Tuti. Saya bilang ini gila ini. Lalu Pak Sekda supaya memperlunak suasana, Pak Sekda bilang bukan gila tapi bila. G-nya dibaca B. Yang benar menurut saksi kan saksi nggak mungkin di dalam bahasa Indonesia gila kalau seperti ini tindak pidana korupsi. Nggak mungkin ada bila dan kalau. Itu imbuhan yang sama. Jadi saya betul-betul mengatakan ini gila kalau kalau seperti ini korupsi. Kalau saya tulis bila, harusnya bila seperti ini tindakan korupsi. Atau kalau seperti ini tindakan korupsi. Bila dan kalau tidak mungkin digabung Pak. Bahasa Indonesia tidak terlalu buruk saya. Lumayan bahasa Indonesia saya. Jadi maksudnya gila ya, betul ya. Ya, saya coret ini Pak. Ya. Ini saya coret tanggal 8 Maret. Saya coret karena diminta tambahan kontribusi adalah kontribusi yang dapat diambil awal dengan mengkonversi dari kontribusi yang 5%. Ini yang saya nggak suka. Padahal konsep rumus kan ada kewajiban, ada kontribusi tambahan. Di sini jelas-jelas ayat 5 huruf C, tambahan kontribusi itu adalah kontribusi. Jadi kontribusi tambahan dihilangin, makanya kontribusi. Makanya marah saya melihat ini. Saya tulis gila kalau seperti ini bisa pidana korupsi. Balikin saya bilang. Coret. Nah sejak ini marah, lalu ngancam nggak usah ada paripurna. Sebelumnya saksi mengetahui sebenarnya kapan paripurna ini dijadwalkan oleh Balegda. Apakah sebelumnya sudah ada jadwal Ada, untuk Pak. memparipurnakan? Jadi kalau kami rapat itu semua itu kan ada, mereka tuh ada rapim gabungan DPRD, penyampaian naskah, lalu konsolidasi, ada diskusi, lalu mereka itu ada semacam bamus Pak. Badan musyawarah menentukan kapan. 3 kali seingat saya hadir paripurna nggak ada yang datang, nggak cukup.
Saya tunggu di dalam, nggak datang. Saya bilang buka aja sidang, nggak mau, malu mungkin. Pulang lagi, 3 kali Pak. Jadi menurut saya ini sebetulnya kawan-kawan di DPRD ini tidak mau memutuskan paripurna. Yang sebetulnya kan ada 2 perda. Perda 1 nggak ada hubungan dengan kontribusi. Saya tidak tahu kenapa mesti disandra juga. Tidak ada pembahasan lagi, tinggal ketok palu. DPRD tidak mau paripurna. Kalau tidak quorum saya nggak bisa. Ada 1 perda yang tidak ada hubungan dengan kontribusi sebetulnya. Sampai dengan saat ini ya, apakah terhadap pembahasan mengenai kontribusi tambahan itu sampai sekarang tidak ada jalan keluarnya juga belum? Tidak ada lagi. Jadi sampai semua kalau kita temu kata laporan dari tim ini balik dan tidak mau bahas. Makanya kami mengajukan ke MA sekarang supaya tidak jadi deadlock, tidak bisa disandra oleh DPRD paripurna. Ini tinggal ketok palu. Baik, kemudian terhadap dampak mengenai tidak disahkannya Raperda rencana tata ruang ke kawasan pantai utara Jakarta ini. Apakah kemudian proses pelaksanaan reklamasi ini masih sah atau tidak? Reklamasi masih sah. Untuk pelaksanaan reklamasi sah. Yang jadi masalah untuk UDGL-nya, untuk keluarkan IMB-nya tidak bisa. Jadi orang boleh mengerjakan pulau reklamasi sampai selesai tapi tidak bisa membangun di atasnya. Karena tidak ada dasar peruntukan. Jadi kalau di darat kan dikenal dengan rencana tata ruang wilayah. Jadi di sini mana hijaunya, mana jalan, mana yang bisnis, mana yang rumah. Nah walaupun di pulau itu semua sudah ada petanya. Jadi para pengembang sudah punya. Sudah ada desain, sudah disetujui bersama untuk UDGL. Makanya tinggal diketok palu sebetulnya dari paripurna. Kalau itu diketok palu, langsung pengembang bisa mengeluarkan IMB semua. Ini di luar kontribusi, ini ada 2 perda soalnya. Itu yang saya tidak mengerti kenapa DPRD tidak mau paripurna. Bahas sudah selesai, tinggal hadir jumlahnya memenuhi quorum, selesai. Untuk IMB UDGL itu. Terkait pendirian bangunan ya oleh pengembang tadi ya. Coba saksi jelaskan izin-izin apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pengembang ya dalam hal ini di kawasan reklamasi ini untuk nantinya dapat membangun bangunan. Jadi istilahnya ada pedoman perencanaan kawasan atau Urban Development Guidelines atau UDGL. Jadi kalau nggak ada ini nggak bisa dikeluarkan IMB dari Pemda. Nah mau mengeluarkan pedoman ini kan mesti ada perdanya. Baik ya, enggak, maksud kami itu kan tadi kan ada beberapa izin yang prinsip dikeluarkan. pertama. Prinsip Pelaksanaan. Nah kalau itu sampai reklamasi tidak ada masalah. tidak ada masalah. Nah, tapi waktu dia mau membangun, ini mesti ada IMB, ada UDGL dulu dasarnya. Baik. Nah ini yang tidak bisa keluar. Jadi sebetulnya menurut saya pengembang tersandra sekarang. Sudah jadi pulau reklamasi, nggak bisa dapat IMB, nggak bisa dapat UDGL karena guideline-nya nggak ada. Untuk pedoman perencanaan kawasannya tidak ada. Walaupun secara fakta dia sudah punya, kan dia ngajukan pada kami. Di dalam perda kan sudah diajukan. Baik, berarti Raperda yang rencana tata ruang kawasan strategis Pantura ini memang penting untuk mendapatkan IMB. Ya saya 2 Pak, saya lupa Pak yang mana namanya Pak, tapi ada 2 Pak. Ada satu lagi pesisir apa itu, saya nggak tahu, ada 2, saya lupa Pak. Saya nggak gitu kuasai teknis, tapi ada 2 Pak. CNN Indonesia Breaking News.